Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, tidak putus asa, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti, dan dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 63, ayat yang ketiga sampai 4. Tertulis demikian. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, Dr. Maxwell Maltz mengatakan bahwa dibutuhkan minimal 21 hari untuk menghilangkan kebiasaan lama. Berbeda dengannya, Philippa Lely dan timnya dari University College London mengatakan bahwa dibutuhkan sekitar 66 hari agar terbentuk sebuah kebiasaan yang baru dan menghilangkan kebiasaan yang lama. Bagaimanapun juga saudara, untuk mengubah sebuah kebiasaan, intinya adalah kita harus memulainya setiap hari. Dan itu dimulai dari pikiran kita dan berbuah dalam tindakan kita. Dalam Mazmur 63 ayat 3-4 ini tertulis, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Kitab Mazmur seringkali berisi pergumulan, dituliskan dalam keadaan penuh dengan masalah. Tapi yang luar biasa, dalam situasi masalah, penderitaan, konflik, ancaman nyawa, pemazmur mengarahkan pandangan dan fokusnya kepada Tuhan. Sebenarnya secara manusia, kalau kita menghadapi masalah, sangat mudah untuk kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang negatif, kata-kata yang justru menambah masalah dalam diri kita. Kita katakan, aduh mati aku pasti tidak bisa keluar dari masalah ini. Masalahku terlalu besar, aku tidak mampu. Semua perkataan itu menjadi kebiasaan kita ketika menghadapi masalah. Kebiasaan untuk mengucapkan hal yang buruk terhadap diri sendiri. Tapi kita lihat pemazmur di sini. Dalam situasi tekanan, dalam situasi sulit yang dia hadapi, dia memandang kepada Tuhan dan melihat kekuatan serta kemuliaan Tuhan. Dia menyadari dan mengucapkan kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Dan bibirnya, mulutnya mengucapkan pujian kepada Tuhan. Konteks dari Mazmur 63 ini adalah situasi di mana pemazmur Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Nyawanya terancam dan tidak ada perlindungan yang khusus baginya. Tapi di dalam situasi sulit itu, dia mengarahkan fokus hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kebiasaan kita selama ini? Mungkin kita sudah lama menjadi orang percaya, tapi kita masih punya kebiasaan larut dalam masalah, fokus pada persoalan, dan mulut kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, perkataan yang tidak membangun diri kita sendiri, perkataan yang menambah masalah,
mari belajar kebiasaan baru sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Arahkan fokus kita kepada Tuhan dan ucapkan perkataan yang membangun. Serta pujilah Tuhan dengan mulut kita. Megahkan Dia, tinggikan nama-Nya. Jadikan ini kebiasaan hidup kita. Ketika dalam masalah maupun tidak ada masalah, kita memandang pada Tuhan dan memuliakan Dia senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur setiap kami. Kalau selama ini kami punya kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kebiasaan-kebiasaan yang menjatuhkan diri kami sendiri, yang menambah masalah, menambah stres, menambah kecemasan kami. Saat ini kami mau berubah, kami mau belajar kebiasaan baru, yaitu fokus memandang pada Engkau Tuhan dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dan menghidupi firman-Mu setiap hari. Menjadikan firman-Mu sebagai pola hidup kami, kebiasaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam persoalan, masalah apapun yang sedang dialami. Lawatlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini. Ada pemulihan. Jiwa yang lemah kembali dibangkitkan, mendapat semangat baru, berpengharapan di dalam Tuhan. Tubuh yang lemah dikuatkan kembali. Aliran kuasa Tuhan mengalir dalam setiap tubuh yang sakit. Dan mujizat pertolongan-Mu yang ajaib terjadi bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya, kami terima jawaban doa. Kami terima pertolongan Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna, seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.